Yuk kita bongkar kode yang dipakai perampok. Selotip di gagang pintu, selembar keju di kap mesin mobil, dan masih banyak lagi tanda lain kalau kamu diawasi penjahat. Perampok nggak sembarangan milih rumah untuk dirampok. Seringnya mereka bakal mengawasi rumah itu sebelum beraksi. Mereka pengen tahu lebih banyak tentang rumah itu dan keamanannya. Mereka ninggalin tanda di rumah itu, pintu garasi, kotak surat, atau unit penyimpanan. Kalau kamu tahu tanda-tanda ini, kamu bakal bisa melindungi rumah kamu dari orang-orang jahat. Kalau kamu melihat gambar lingkaran, artinya di mata perampok rumah kamu gampang dibobol. Mungkin nggak ada sistem keamanan di rumahmu, tapi lingkaran yang disilang berarti rumah itu nggak bisa dibobol. Mungkin ada alarm canggih, CCTV, atau anjing di sana. Garis mirip tangga berarti kelihatan ada barang berharga di rumah itu. Jadi, ada barang yang layak dicuri di sana. Kalau ada tanda huruf M di tempat sampah, artinya rumahnya kosong di pagi hari. Kalau N, berarti kosong di malam hari. Polisi udah ngasih peringatan tentang kode ini, tapi ingat, beberapa tanda ini sebenarnya cuma pesan yang dipakai pekerja jalan untuk berkomunikasi mengenai jalur pipa dan sebagainya. Kalau kamu melihat bukti key bumping, jangan masuk rumah. Key bumping adalah teknik membobol menggunakan kunci serupa yang terbuat dari logam yang lebih berat dari pasaknya untuk mengikir pasak di dalam kunci. Korban juga bisa susah mengajukan klaim asuransi karena teknik ini nggak meninggalkan tanda-tanda pembobolan dari luar. Kamu dirampok, tapi nggak bisa membuktikannya kepada perusahaan asuransi. Repot banget. Mencongkel kunci adalah teknik yang lebih lembut. Teknik ini bakal ninggalin bekas di kenop pintu kayak goresan halus di lubang kunci. Tapi tanda yang jelas bisa kelihatan di dalam lubang kunci pada pasaknya, soalnya bakal penyok. Baret dalam atau tanda di kenop pintu juga bisa menunjukkan ada orang yang masuk rumah kamu. Pencuri kadang menggunakan obeng untuk membobol pasak di lubang kunci. Kalau ada baret, tanda, atau lubang kunci yang melebar, hati-hati saat masuk rumah. Pencuri mungkin nempelin selotip, biasanya yang transparan. Selotip ini ditempel di gagang pintu dan gak akan dilepas selama sehari atau lebih. Pencuri itu yakin pemiliknya pergi karena pintunya belum disentuh. Strategi ini populer banget di Dublin. Polisi memperingatkan orang-orang agar waspada dan mencabut selotip apapun begitu melihatnya. Sebagian tanda ini dipasang oleh pencuri anjing yang menandai kalau ada anjing mahal di rumah kamu. Biasanya, tanda kapur merah buat anjing besar, tanda kuning dan pink untuk anjing sedang dan kecil. Polisi menyarankan pemilik anjing untuk mengawasi area di sekitar properti mereka dan melapor jika ada yang mencurigakan. Hati-hati juga saat kamu jalan-jalan sama Anabul. Salah satu kunci agar aman di rumah adalah punya alat pengamanan yang baik dan hafal soal propertimu. Misalnya, kalau kunci pintu depan kamu masih berfungsi tapi lambat, mungkin ada orang yang mencoba membobolnya. Ini mungkin saja karena taktik yang disebut metode kerentanan. Pencuri bikin kunci pintunya perlahan semakin lemah. Mereka pakai alat atau benda buat merusak kunci tanpa meninggalkan jejak. Kamu mungkin mikir kuncinya emang udah usang aja dan malas manggil tukang kunci, tapi itu kesalahan besar. Sama halnya kalau kuncinya lama berputar di dalam lubang. Kalau begitu, biasanya ini tanda awal kalau rumah kamu akan dibobol. Jadi, ini mungkin tanda peringatan paling penting yang kamu harus perhatikan. Kunci pintu keamanan pun rentan dibobol. Kamu tahu nggak kalau warga di Churchill, Kanada nggak ngunci pintu mobil mereka? Mereka bukannya mau mengundang pencuri, tapi biar selamat dari kemungkinan serangan beruang. Kota ini punya populasi beruang kutub terbanyak di dunia. Bayangin aja saat seseorang berhadapan sama beruang kutub dan ada mobil orang lain di dekat sana. Dia bisa langsung masuk ke mobil itu untuk berlindung. Sekarang belajar tips keamanan biar nggak dicopet yuk. Pertama, jangan bawa tas bahu di bahu. Emang dirancang buat dibawa di bahu sih, tapi copet jadi lebih gampang menjamret tas kamu. Menjepit tas tangan model clutch di ketiak lebih aman. Belanja bersama orang lain lebih aman daripada belanja sendirian. Kalau lagi belanja atau lagi apapun, jangan bawa uang berlebihan. Oh iya, jangan masukkan semua kartu kredit kamu di tas yang sama juga. Bawa secukupnya saja buat hari itu. Kamu mungkin mikir, bentar aja kok, tapi jangan pernah ninggalin tas kamu di troli belanjaan atau meja. Lalu ada juga penipuan. Waktu kamu percaya kamu nggak bisa ditipu, mungkin kamu malah lebih rentan terhadap rencana penipu itu. Penipu mengincar semua orang dari berbagai latar belakang, usia, dan penghasilan. Mereka bisa menjebakmu saat kamu lengah.
Mereka menggunakan teknologi, produk, atau bahkan layanan baru untuk mancing kamu biar ngasih mereka uang atau informasi pribadi. Gimana sih caranya biar nggak ditipu? Pertama, ingat kalau suatu tawaran kelihatan terlalu menggiurkan, berarti emang nggak beres. Kedua, jangan jawab telepon yang minta akses jarak jauh ke komputermu meskipun mereka bilang dari perusahaan terkenal. Penipu bakal sering minta kamu menyalakan komputer buat memperbaiki masalah atau menginstal upgrade gratis. Sebenarnya, itu virus untuk mendapatkan password dan informasi pribadi. Terakhir, perhatikan permintaan pembayaran yang aneh. Penipu sering minta kamu menggunakan metode pembayaran yang nggak biasa, kayak kartu debit yang dibeli sudah termasuk saldo, voucher, atau kartu iTunes. Pembajak mobil dan selembar keju, apa hubungannya? Bayangin kamu lagi jalan ke mobilmu dan melihat keju yang meleleh di kap mesinnya. Awalnya, kamu ngira ada yang lagi ngeprank kamu. Jadi, kamu bersihin kap mobil kamu. Biasanya, itu butuh waktu lama. Perhatikan sekelilingmu. Mungkin ada yang mengawasi kamu dari jauh dan nunggu waktu yang pas. Mereka bisa langsung masuk ke mobilmu dan kabur waktu kamu nggak merhatiin pintu sopir, karena sibuk bersihin keju di dekat sisi penumpang. Tahukah kamu kalau kamu mungkin punya kunci cadangan di mobil? Sebagian mobil punya kunci vale yang tersembunyi di dalam buku manual atau di kotak alat di bagasi. Kalau ada, cepetan ambil. Kalau kamu tahu tempatnya, pencuri juga pasti tahu. Oh iya, jangan umpetin kunci cadangan kamu di dalam mobil. Pasti bakal ketahuan pencuri mobil. Misalnya, sebagian orang ngumpetin kunci cadangan di bawah bumper atau di bawah karpet mobil. Pencuri sering mengecek tempat-tempat itu juga. Ngomong-ngomong soal pencurian mobil, mungkin sekarang waktunya membahas kebiasaan dan strategi pencuri mobil. Mereka nggak akan pergi ke lokasi yang terbuka dan terlihat kayak di depan rumah atau di pinggir jalan. Tempat gelap dan tertutup kayak gedung apartemen, serta tempat parkir bawah tanah jadi tempat pilihan mereka karena lebih sepi. Pencuri jadi bisa dengar kalau ada orang yang datang. Kamu pernah dengar nomor rangka kendaraan alias VIN? Ini adalah nomor unik untuk setiap mobil. Kamu bisa mengukir VIN di kaca mobilmu. Tindakan ini bikin onderdil yang dipreteli dari mobil kamu kurang berharga. Selain itu, harga kaca mobil cukup mahal. Jadi, pencuri akan menghindari mobil kayak gitu. Tapi emang sebaiknya jangan jadi target yang mudah dan mengundang. Apa kamu pernah mengalami sendiri hal-hal seperti ini? Kamu terbangun tengah malam karena mendengar suara di bawah. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memeriksa suara apa itu. Kalau kamu curiga ada orang yang masuk ke rumahmu, periksa dengan cepat dan jangan berisik. Mungkin juga itu tikus yang menjatuhkan barang. Tapi kalau kecurigaanmu terbukti dan kamu melihat orang di ruang makan, cari jalan keluar secepatnya. Gunakan tangga darurat kalau ada. Kalau tidak, keluar lewat jendela. Tapi ada kemungkinan juga kamu harus diam, ambil ponsel, dan hubungi polisi. Beritahu alamatmu, dan jelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Dalam sekejap, polisi akan mengutus petugas ke rumahmu. Tapi ternyata, waktu di jalan, mereka tak bisa menemukan nomor rumahmu. Mereka memang akhirnya sampai, tapi setelah menyusuri nomor rumah lain di permukimanmu. Begitu polisi datang, pencuri itu sudah kabur. Itu karena nomor rumahmu hampir tak terlihat. Ukurannya terlalu kecil. Nomor yang ada di kotak suratmu juga sulit dilihat. Beli plat nomor baru yang bersinar. Pastikan nomornya besar dan jelas. Ini nggak cuma akan membantu tamu menemukan rumahmu dengan cepat, tapi polisi juga tak akan melewatkannya lagi. Sekalian saja, pastikan nomor kotak suratmu terlihat juga. Cara bagus lainnya untuk melindungi rumah adalah memasang pagar kalau belum ada. Pastikan pagarmu sulit dilewati. Gunakan rantai atau bahkan pagar besi. Tanamkan ke beton supaya pencuri tidak bisa mengangkatnya. Kalau kamu nggak masalah dengan penampilan yang agak berantakan, coba pagar kawat berduri. Selanjutnya, tambahkan lampu ke pekaranganmu. Karena kalau gelap, pekaranganmu akan menjadi target sempurna untuk tamu tak diundang. Pasang beberapa lampu di luar yang bisa kamu mati nyalakan. Kalau pekaranganmu terang, kamu bisa melihat keadaan di luar. Begitu juga tetanggamu. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka akan menghubungimu dan polisi kalau perlu. Kamera spotlight juga bagus. Biasanya, kamera ini mati saat siang hari dan bekerja dengan detektor gerak. Kamera itu sangat terang saat mendeteksi gerakan. Kamu bahkan bisa beli kamera yang bisa merekam juga.
Jadi, nggak cuma menakuti pencuri, kamu juga akan punya bukti video kalau terjadi sesuatu. Barang lain yang berguna adalah kamera bel. Kamu bisa tahu saat ada yang mengebel rumahmu, meski kamu tidak di rumah. Karena ponselmu tersambung dengan bel pintu, kamu bisa menjawab bunyinya dimanapun. Kalau orang itu asing dan mencurigakan, kamu bisa pura-pura ada di rumah dan memberitahu mereka bahwa kamu tidak tertarik. Semak yang lebat di pekarangan akan menjadi tempat sembunyi pencuri, dan kamu bisa saja tak sadar kalau ada orang yang masuk. Pangkas semak-semak itu tidak cuma akan menjaga keamananmu, tapi juga membuat pekarangan lebih rapi. Saat kamu berlibur, jangan unggah keberadaanmu ke media sosial. Katakanlah ada yang sudah lama mengincar rumahmu. Kepergianmu adalah kesempatan sempurna mereka untuk beraksi. Unggah foto-foto bagusmu itu saat kamu pulang dan sudah bisa mengawasi rumahmu. Oh, dan jangan juga tunjukkan aktivitas sehari-harimu. Seseorang akan lebih mudah untuk melacak jadwal sehari-harimu dan merencanakan pencurian saat kamu belanja bahan makanan misalnya. Jangan lupa kunci pintu saat kamu pergi, meski kamu berpikir dirimu tinggal di lingkungan aman. Dan kalau kamu baru pindah ke rumah, ganti kuncinya. Ini berlaku juga untuk apartemen atau kalau kamu cuma sekedar menyewa kamar. Kamu harus selalu berhati-hati. Selalu tunjukkan kalau ada orang di rumah, meski rumahmu kosong. Cara pertama untuk melakukannya adalah nyalakan TV atau lebih baik lagi, beli simulator TV. Dengan begini, kamu bisa memprogramnya untuk nyala atau mati sesukamu. Aneh juga kan kalau TV-mu nyala terus. Kamu juga akan hemat uang karena simulator tidak begitu boros listrik. Beli juga jam alarm listrik dan sambungkan lampu ke jam itu. Atur waktu supaya alarm itu berbunyi. Misalnya, waktu makan malam dan sesaat pada malam hari. Kamu juga bisa membeli alarm tambahan dan sambungkan ke radio. Kalau orang berpikir kamu sedang mendengarkan lagu, mereka nggak mungkin macam-macam. Jangan tinggalkan barang berharga di luar, misalnya panggangan, sepeda, atau permesinan lain. Simpanlah di dalam garasi lalu kunci. CCTV di luar rumah akan memungkinkan kamu mengawasi semuanya, bahkan saat kamu di kantor. Ini bagus kalau kamu sangat khawatir ada pencuri. Coba perkuat pintumu meskipun masih baru. Alih-alih membobol masuk, pencuri mungkin akan mencoba mendobrak pintu kalau sudah putus asa. Beli pintu yang lebih kukuh dan tidak mudah didobrak. Sama halnya dengan jendela. Sisihkan uangmu untuk jenis kaca yang tak akan pecah saat dilempar batu. Atau gunakan lapisan pengaman, yakni plastik transparan kuat yang dipasang di jendela untuk memperkuatnya. Meski jendelamu pecah, lapisan ini akan menahan pecahan kacanya. Itu akan menghambat pembobolan. Jadi, pencuri mungkin saja akan menyerah. Banyaknya surat yang kamu dapat juga menunjukkan apakah kamu di rumah atau tidak. Kalau suratmu menumpuk, jelas kamu belum memeriksanya setidaknya beberapa hari. Jadi, rumahmu mungkin saja jadi target pencuri sekarang. Akrabkan diri dengan tetangga, undang mereka untuk minum teh, dan bicarakan kekhawatiranmu. Buatlah perjanjian bahwa kalian akan saling mengawasi rumah satu sama lain. Dan kalau ada yang mencurigakan, mereka akan memberitahumu. Kamu bahkan bisa meminta bantuan saat berlibur. Minta mereka memarkir mobil di depan rumahmu supaya terkesan ada orang di rumah. Beri juga mereka kunci kotak suratmu dan minta mereka mengambil surat-suratnya. Kamu akan membalas kebaikan mereka saat mereka berlibur. Coba jalan-jalan di sekitar rumah dan berpikirlah seperti pencuri. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa masuk? Ada pohon yang bisa kamu panjat untuk masuk ke lantai 2, atau mungkin terlalu mudah untuk memanjat tumpukan sampah yang ada. Singkirkan semua itu. Buatlah lantai atas sulit dicapai dan tak akan ada yang tergoda untuk masuk lewat jendela seperti itu. Kalau ada lubang surat di pintu depanmu, hati-hati dengan penipuan kotak surat. Pencuri bisa memasukkan tongkat lewat lubang surat, lalu mengambil kunci, atau bahkan berusaha membuka pintumu. Pasanglah teralis kotak surat. Dengan begitu, kalau pencuri mencoba melakukan hal tadi, mereka tak akan bisa bertindak jauh. Barang berharga di dalam rumah juga penting. Sembunyikan sebisa mungkin. Yang paling aman adalah beli brankas. Tapi kalau tidak ada, beli barang palsu untuk berjaga-jaga kalau pencuri masuk ke rumahmu. Simpan beberapa gelang emas palsu di samping nakas. Pencuri bakal mikir mereka menang banyak, padahal mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu mau memelihara hewan, waktunya memelihara anjing. Pastikan anjing itu punya tempat nyaman untuk tidur di luar, dan sebagai tanda terima kasih, dia akan melindungi rumahmu. Begitu mendengar langkah di pekarangan, dia akan memperingatimu dengan menggonggong. Bukan hanya itu, dia juga akan membangunkan para tetangga sehingga akan lebih menarik perhatian atas apa yang terjadi. Jangan pasang kalender, atau semua ini akan sia-sia.
Katakan pencuri masuk dari belakang dan melihat lewat jendela. Kalau mereka melihat kalender dan ada tanggal kamu akan pergi liburan, semua trik tadi tidak akan berguna karena mereka tak akan tertipu. Dan sebagai tindakan terakhir, kamu bisa beli alarm panik dan simpan di sampingmu saat tidur. Kamu bisa memprogramnya untuk menghubungi polisi saat kamu menekan tombol. Dengan begitu, kamu akan memberitahu mereka bahwa rumahmu dibobol pencuri. Kalau kamu pikir kunci rumahmu bisa menghentikan maling, coba pikir sekali lagi. 60% pencurian terjadi lewat pembobolan. Jadi, orang-orang jahat ini tahu pasti cara memasuki rumahmu meski semuanya tergembok. Sementara itu, 30% pembobolan rumah terjadi karena pintu atau jendela rumah tidak dikunci. 65% pencurian terjadi antara pukul 6 pagi dan 6 sore, yakni pada jam-jam kerja. Sebelum membobol masuk, maling berpengalaman menghabiskan berhari-hari bahkan berminggu-minggu mengintai targetnya. Mereka mempelajari jadwal dan rutinitas harianmu agar tahu persis kapan kamu pergi dan berapa lama. Mereka menemukan informasi ini dengan mengawasimu dari jauh atau menggunakan sejumlah trik rahasia. Salah satu trik yang paling populer dilakukan pencuri adalah mengikat seutas benang di gagang pintu depan dan mengaitkannya ke dinding atau kosen pintu. Benang ini sangat tipis sehingga mata kita takkan menyadarinya. Dengan mengecek benang, pencuri bisa mengetahui pola hidupmu. Mereka bisa tahu kapan kamu berangkat kerja, pergi ke gym, liburan akhir pekan, dan tentu saja kapan kamu kembali pulang. Dengan semua informasi ini, mereka bisa membuat rencana yang sempurna. Pencuri berpengalaman punya checklist untuk menandakan rumah yang mudah dibobol. Pertama, kamu tidak mengunci pintu atau jendela. Mengunci rumah sepertinya hal sepele yang pasti selalu kamu lakukan, tapi banyak orang tidak melakukannya. Mereka mungkin tertipu karena merasa aman punya pagar tinggi atau lingkungan yang tenang. Atau mungkin mereka berpikir, aku cuma mau ke warung sebentar. Memang apa yang bisa terjadi dalam 5 menit? Percaya atau tidak, 5 menit sudah lebih dari cukup bagi pencuri berpengalaman untuk masuk, mengambil barang berhargamu, dan kabur dari TKP. Rumahmu kosong pada siang hari. Banyak orang mengira pencurian biasa terjadi pada malam hari, padahal kebanyakan orang ada di rumah pada waktu itu. Risiko si pencuri tertangkap pun makin besar. Jauh lebih aman jika mereka beraksi pada siang hari, ketika semua orang sedang di kantor atau sekolah. Kalau kamu sering mengunggah foto dan postingan di media sosial tentang barang mahal atau liburan mewah, jangan heran kalau suatu saat nanti beberapa barang berhargamu hilang dari rumah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat dirimu tidak diincar maling. Senjata terbaikmu adalah sistem keamanan dan pengawasan rumah. Jika si maling melihat alarm dan kamera, kemungkinan besar mereka akan mencoret rumahmu dari daftar target potensial. Anehnya, tanda "awas ada anjing galak" juga bisa mencegah pencurian. Lebih baik lagi kalau kamu punya anjing penjaga sungguhan. Pagar tinggi dan semak lebat yang menyediakan privasi bagi rumahmu malah bisa menjadi bumerang. Tetanggamu memang tidak bisa mengintip kegiatanmu di halaman belakang, tapi mereka juga takkan sadar kalau ada warga yang tidak jujur mengundang diri mereka sendiri masuk ke rumahmu saat kamu tidak di rumah. Membuka area di sekitar rumahmu bisa menjadi salah satu pilihan agar tidak tampak terlalu terkurung. Apa kamu sering menaruh dompet dan kunci mobil di wadah dekat pintu depan? Yap, memang lebih mudah jika semua itu ada di sana saat kamu mau keluar. Tapi jika seorang pencuri membobol rumahmu pada malam hari, akan sangat mudah bagi mereka untuk mencuri barang berhargamu dan diam-diam pergi. Tempat terbaik untuk menaruh kunci mobil dan dompet pada malam hari adalah di dekat tempat tidurmu. Waspadalah, waspadalah.